Marilah kita berdoa untuk memulai aktivitas sepanjang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan kaula muda yang Tuhan kasihi, bayangkan seorang pelari yang semula memimpin lomba. Langkahnya mantap, semangatnya menyala, tapi tiba-tiba ia kehilangan fokus, tersandung, melambat, lalu tertinggal. Rasul Paulus memakai gambaran ini untuk menegur jemaat Galatia. Jemaat Galatia adalah orang-orang percaya yang semula hidup dalam anugerah Kristus, tetapi kemudian terpengaruh oleh ajaran yang menekankan ketaatan pada hukum Taurat. Karena itulah Paulus mengingatkan mereka untuk kembali berpegang pada Injil yang sejati, bahwa keselamatan adalah karena kasih karunia, bukan karena usaha manusia. Mereka semula berlari dengan baik dalam iman, tapi ada sesuatu atau seseorang yang menghalangi langkah mereka. Bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka kehilangan iman, tapi karena mereka membiarkan suara-suara lain mengganggu arah dan hati mereka. Perkataan Paulus ini tidak hanya relevan untuk jemaat Galatia. Ini juga berbicara langsung kepada kita yang mungkin pernah memulai perjalanan iman dengan semangat, tapi kehilangan arah di tengah jalan. Betapa mudahnya kita terganggu di tengah tekanan hidup, godaan dunia, dan kebisingan zaman digital. Perjalanan iman bukanlah sprint yang singkat, melainkan maraton yang panjang. Diperlukan ketekunan, konsistensi, dan kerendahan hati, lebih dari sekedar semangat sementara. Dunia saat ini penuh suara yang bisa membelokkan arah iman kita. Ada tekanan sosial, godaan kompromi moral, media yang memuja pencapaian, bahkan kekecewaan terhadap orang-orang gereja yang kita hormati. Semua itu bisa membuat langkah rohani kita melambat bahkan berhenti. Dietrich Bonhoeffer pernah berkata, pemuritan sejati adalah mengikuti Kristus sampai akhir, bukan hanya sampai nyaman. Iman sejati tidak hanya hidup dalam keadaan tenang, justru dalam badai dan ketidakpastian, kesetiaan kita diuji. Bapak Ibu, kaula muda yang Tuhan kasihi, mungkin saat ini saudara merasa langkah iman mulai melemah. Dulu penuh gairah rohani, sekarang terasa datar. Dulu suka mendoakan orang lain, tetapi sekarang bahkan lupa berdoa untuk diri sendiri. Tapi dengarlah ini, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Ia mencari kesetiaan. Dan jika saudara tersandung, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Ia menunggu, Ia memanggil, Ia menguatkan saudara untuk bangkit dan berlari lagi. Lalu bagaimana agar kita tetap teguh dalam iman di tengah gangguan zaman ini? Yang pertama, berakar dalam firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai kompas, bukan hanya bacaan sesaat. Yang kedua, hidup dalam komunitas rohani, komunitas yang membangun. Iman tumbuh dalam persekutuan, bukan dalam keterasingan. Yang ketiga, jangan tinggalkan doa. Doa adalah napas yang membuat iman tetap hidup. Paulus tidak hanya menegur, tetapi juga berharap dan mendoakan. Demikian pula Tuhan kepada saudara. Ia tidak menyerah atas kehidupan rohani saudara. Ia memanggil untuk kembali ke jalur dan menolong orang lain melakukan hal yang sama. Bangkitlah, berlarilah lagi, tatap garis akhir bersama Kristus. Karena di sana bukan hanya mahkota kemenangan yang menanti, tetapi pelukan kasih dari Sang Juru Selamat. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan dan itulah yang menopang kami untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Tuntun kami, ajari kami, dan anugerahkan hikmat yang daripada Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, beraktivitas. Mereka boleh menjadi saluran berkat oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya mereka tetap teguh dalam iman dan berikan kesembuhan kepada mereka. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang merawat orang sakit. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, semangat, dan kesabaran
Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan hari kelahiran. Kiranya Tuhan tambahkan umur yang panjang. Tuhan berikan berkat-berkat-Mu melalui setiap pengharapan dan doa-doa mereka. Demikian juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mari Engkau curahkan damai sejahtera dan biarlah cinta kasih Allah menjadi landasan pernikahan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Kau berkati bangsa dan negara kami ini melalui para pemimpin kami untuk membawa negara ini menuju ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terlebih dahulu ampuni kami atas segala dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Demi Kristus, terimalah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.